aku berharap hari ini kakak dan teman-teman sudah mandi semua ya. Supaya nanti selama kita mengikuti ibadah udah segar, udah tenang, udah tinggal menikmati ibadah kita kali ini. Terus juga ketika nanti bangun untuk menyampaikan firman, kita udah nggak bau-bau lagi nih karena abis kerja tadi ya gitu ya. Dan semoga juga teman-teman kakak abang sudah makan malam supaya nanti waktu kita dengar firman nggak kelaparan jadi nggak fokus gitu ya. Oke, sebelumnya kakak teman-teman kenalin, namaku Asmita Nababan, aku alumni dari Unimed, sekarang melayani di TPPM Medan, Ketua TPPM Medan tahun 2021. Dan kebetulan hari ini adalah kali pertama diriku mengikuti ibadah di Persekutuan Doa Maranatha. So, salam kenal buat semuanya kakak dan teman-teman. Dan kali ini kita akan diisi oleh abang kita, yaitu Bang Untung Suseno. Kepada Bang Untung, selamat datang Bang ke komponen kita. Oke, thank you Bang. Salam kenal juga dariku ya Bang ya. Thank you buat kakak bang teman-teman, selamat datang di ibadah pengisian Kristologi PD Maranatha Jumat 7 Mei 2021 yang akan dilayani oleh Bang Untung Suseno. Nah, kakak bang dan teman-teman, sebelum kita memulai acara ibadah kita, aku mau tanya dong beberapa, nah baru aja disuruh buka kamera, udah tutup kamera lagi nih seperti kelas online di kuliah nih ya. Boleh dong dibuka kameranya. Teruntuk Kak Ruth deh. Aku mau tanya-tanya kepada Kak Ruth Veronica, boleh dibuka kameranya? Kita mau tanya-tanya dulu dong hari ini gimana sih gitu. Halo Kak Ruth Veronica. Oke, wah cantik sekali ternyata. Halo Kak Ruth, shalom. Belum di-unmute mainnya Kak. Kita mau dengar suaranya juga dong. Selain wajahnya, kita mau dengar suaranya juga. Oke. Nah, Kak Ruth, aku mau tanya dong, gimana hari ini kalau seandainya aku tanya nih ya, dari poin 1 sampai 10, kira-kira sukacita Kak Ruth hari ini ada di poin berapa nih kira-kira? Dan alasannya kenapa? Poin 9. Poin 9, wah, luar biasa. Sukacitanya di poin 9 ya. Hampir mencapai poin sempurna 10. Iya, Kira-kira kenapa Kak sukacitanya di poin 9? Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Halo, Kak Ruth. Iya, shalom. Ya, tadi poin 9 kata kakak sukacitanya kenapa kira-kira Kak? Kok sampai luar biasa di poin 9 sukacitanya hari ini? Kenapa ya? Kenapa lo Kak itu? Kenapa sampai di poin 9? Karena sukacita aja. Bersukacita. Sangat luar biasa, alasannya singkat, padat, dan sangat jelas ya. Ya, kakak dan teman-teman, thank you ya Kak Ruth ya. Sukacitanya hari ini sampai 9 dan aku berharap nanti sampai selesai pengisian kita ini sukacitanya Kak Ruth tidak semakin berkurang dari poin 9 tadi. Nah, kalau aku ditanya sukacitaku hari ini sepertinya sih 9 juga deh sama kayak Kak Ruth. Karena memang sukacitanya hari ini bisa bersama-sama menjadi pelayan acara di ibadah kita pengisian PD Maranatha dan juga kiranya bisa menjalin relasi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan bersama kakak dan teman-teman di PD Maranatha. Nah, kakak dan teman-teman, kiranya itu adalah perwakilan sukacita yang kami rasakan baik dari Karu dan diriku juga. Berharap kakak dan teman-teman juga merasakan hal yang begitu. Apakah mungkin kakak dan teman-teman sedang merasakan sukacita atau bahkan hari ini mengeluh karena terik matahari terlalu sengit atau ada yang mendung atau hujan atau bahkan hari ini ada yang sedang kelelahan selesai bekerja. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang sudah mengalami pengenalan yang dalam kepadanya, selainnya kita tetap bersukacita dan tetap berjalan bersamanya. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, menenangkan hati kita dan menyambut tetap adanya Yesus dalam hati kita. Kita akan bernyanyi dari lagu kita yang pertama, Walking with Jesus. Kepada kakak abang dan teman-teman, silahkan mengekspresikan lagu kita ini, baik dari tepuk tangan ataupun senyuman yang
manis di tempat masing-masing. Kita akan bernyanyi Walking with Jesus. Walking with Jesus, working every day, working all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Working in the sunlight, working in the circle, working every day, working all the way. Working in the sunlight, working in the circle, walking with Jesus alone. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di tempat masing-masing. Mari saat ini kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kakak abang dan teman-teman datang untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita, mari saat ini benar-benar mengharapkan Yesus tetap ada dalam hati kita masing-masing, menyatakan kesiapan hati kita untuk diurapi dan juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat segala cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur buat cinta kasih yang sampai saat ini Tuhan hadiahkan kepada kami. Allah Bapa yang baik, kami berdoa buat kakak abang dan teman-teman saat ini yang mengikuti ibadah pengisian. Kiranya Allah Bapa, kami memiliki jaringan yang akhirnya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan saja. Allah Bapa yang baik, Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin. Kakak dan teman-teman, saat ini kita akan bermazmur. Boleh dibuka Alkitabnya di tempat masing-masing. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-45. Saya akan bacakan dari sini, kakak bang dan teman-teman boleh membaca dalam hati di tempat masing-masing. Mazmur 119 ayatnya yang ke-38 sampai 45. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Seperti mazmur kita yang sudah kita bacakan tadi, menyadarkan kita untuk tetap meneguhkan hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak Allah yang tetap berjalan dengan penuh sukacita, mengharapkan hadirat Tuhan untuk tetap mengurapi hidup kita. Sungguh mulia dan agunglah Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap memandang kita sebagai kepunyaannya yang sangat dicintainya. Tuhan yang tetap dan menjadi satu-satunya dalam hidup kita, memberi segala perlindungan. Sudah sepatutnya lah segala pengenalan, segala penyembahan yang terbaik kita berikan kepadanya. Segala ucapan syukur kita berikan kepadanya. Untuk itu, mari kita menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Kunyanyi Haleluya.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kasih kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kasih kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Di hidupku. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh kita. Mari saat ini mempersiapkan dan tetap menyembah Tuhan. Mari saat ini sampaikan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saat ini bersyukur buat lawatan Tuhan pada kita sepanjang hari ini. Mari bersyukur buat segala rancangan keselamatan yang telah dihadiahkannya kepada kita secara percuma. Bagaimana saat ini pengenalan kita kepada Kristus? Bagaimana perjalanan kita saat ini bersama Sang Allah yang sampai saat ini tetap memelihara hidup kita? Sudahkah kita bersyukur buat segala pengorbanannya yang telah dicurahkannya di kayu salib? Apa makna Kristus dalam hati kita masing-masing? Manusia dapat mengenal Allah kalau Allah mewujudkan dirinya sebagai seorang manusia. Namun kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang berbeda dari kita, yaitu kemanusiaan yang tanpa dosa. Sang anak Allah yang mulia datang ke dunia untuk menggenapi janjinya. Ialah yang benar-benar agung dan sejati, Sang Firman itu sendiri. Mari kita menyatakan segala penyembahan kita kepadanya. Kita dengan segala mari tetap setia menyatakan keilahiannya. Amin. Kakak dan teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bang Untung Suseno. Mari saat ini menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang daripada hamba yang akan disampaikan nantinya. Kiranya kakak dan teman-teman kita dapat
mendengarkan dan juga melakukan apa yang sudah kita pahami. Mari saat ini kita akan bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan, dan di akhir pujian nanti kami serahkan kepada Bang Untung untuk menaburkan firman. Kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, mari kita ambil waktu untuk kita doa. Sekali lagi kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang kepadamu segala sesuatu akan kembali dan berasal. Kami mau menggunakan waktu sebentar lagi untuk kami belajar akan pribadi Yesus Kristus yang dikisahkan di dalam Alkitab. Tolonglah kami supaya dengan keterbatasan kami bisa melihat penyingkapan Allah itu, sehingga iman kami makin diteguhkan dan menjadi kami matang dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Ajarilah kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Kita malam hari ini akan membahas tentang kristologi, dan ini adalah bagian yang tidak mudah. Karena itu kita harus pelan-pelan membahasnya. Jadi sebentar saya akan presentasikan apa yang menjadi bahan saya. Oke, sudah mulai nampak dia. Apakah saudara sudah lihat layar saya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke. Jadi sorry sebentar ya. Oke. Nah, ini tema kita, ilmu tentang Yesus Kristus, begitu ya. Jadi pelajaran tentang kristologi itu menjadi salah satu tema sentral di dalam iman Kristen. Karena itu kristologi dalam kelas-kelas teologi
itu dibutuhkan waktu untuk mempelajarinya sekitar 15 kali sampai 16 kali pertemuan begitu, atau 1 semester 2 SKS bobotnya. Jadi malam hari ini kita hanya akan mengulas garis besarnya saja, dan tidak bisa kita mendetilkannya lebih detail lagi karena keterbatasan waktu. Jadi kita hanya bicara tentang dalil-dalil teologis, tentang praeksistensi Yesus, lalu kematian, kebangkitan Yesus, dan apa manfaatnya bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, saya mulai dari prainkarnasinya dulu, atau sebelum ia menjelma jadi manusia. Nah, dalam mempelajari Yesus sebelum penjelmaan, itu ada beberapa teori, dan teori-teori ini sebetulnya adalah teori-teori yang diajukan, tetapi teori-teori yang salah, begitu ya. Jadi ini teori-teori yang saudara juga mesti kenal. Kenapa begitu ya? Karena ini hal-hal yang menyesatkan, dan di akhir nanti kita akan pelajari yang benar. Nah, yang pertama itu ada pandangan dari kelompok atau golongan namanya Ebionit. Menurut kelompok Ebionit ini, Yesus itu telah menggenapi hukum Taurat. Karena itu Allah memilih dia sebagai Mesias. Jadi ia dipilih jadi Mesias kapan? Yaitu ketika ia dibaptis. Jadi kalau begitu, Yesus itu belum Mesias atau tidak Mesias sejak kekekalan. Yesus itu ya seperti kita, dan dia itu setelah dibaptis baru diangkat menjadi Mesias menurut kelompok Ebionit. Nah, ada kelompok lagi yang namanya itu kelompok Gnostik. Nah, Gnostik ini kan dipengaruhi oleh segala sesuatu itu ada dua dunianya. Jadi ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Dualisme itu selalu menjadi bagian dalam pandangan Gnostikisme, termasuk juga ketika melihat tentang Yesus. Jadi katanya Kristus yang ilahi itu mendatangi Yesus yang manusiawi pada saat ia dibaptis, kata orang Gnostik. Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya ilahi itu lalu kemudian menjelma. Jadi inkarnasi itu ditolak. Kenapa yang ilahi nggak mungkin menjelma menjadi daging? Karena orang-orang dari golongan Gnostik ini percaya bahwa daging itu kotor. Maka mereka itu tidak percaya kalau ada yang kudus itu kemudian datang dalam rupa daging. Nah, di dalam 1 Korintus itu Paulus menjawab banyak sekali keberatan-keberatan kelompok Gnostik ini. Makanya di sana dia berkata, ya bagi para sopos, bagi para filsuf, orang-orang bijak, memberitakan Injil itu suatu kebodohan. Tetapi bagi saya, memberitakan Injil itu sebuah berita harum. Yang mau percaya itu berita yang wangi, yang kemudian bisa membebaskan orang dari dosa. Nah, dalam prakteknya nanti kelompok Gnostik ini juga ditentang oleh Paulus. Misalkan ada yang kemudian mereka menolak hubungan suami istri setelah menjadi orang percaya. Kenapa? Karena dianggap bahwa hubungan suami istri itu kotor. Maka Paulus itu menulis, ya tidak boleh sebagai suami istri saling menjauhkan diri, kecuali dengan kesepakatan untuk berdoa. Jadi seks bagi orang-orang Gnostik itu tidak boleh. Karena itu kotor, itu daging, itu penuh dengan kemesuman dan lain sebagainya ya. Jadi kelompok Gnostik itu memandang Yesus dengan cara begitu. Jadi yang ilahi itu ya Allah sendiri lalu kemudian numpang di tubuhnya Yesus waktu ia dibaptis. Nah, dan Kristus itu kemudian atau yang ilahi itu meninggalkan Yesus sebelum Yesus mati disalib. Nah, ini ada dua kelompok di situ, ada Gnostik Serentian, ada Gnostik Docetisme. Yang satu percaya yang ilahi itu meninggalkan tubuhnya Yesus
sebelum Yesus mati di salib. Yang satu lagi lebih ekstrim, karena mereka menganggap Yesus itu seperti hantu saja. Kelihatannya dia punya tubuh, tapi sebetulnya tubuhnya itu adalah tubuhnya Allah yang ilahi itu. Ini dosetisme. Sehingga ya tubuh Yesus tidak sama dengan kita. Kenapa betul tubuh Yesus tidak sama dengan kita? Bukankah Alkitab cerita Yesus lapar, Yesus nangis, Yesus haus, Yesus juga mengeluh, marah, dan lain sebagainya. Nah, ini kelompok gnostik dari aliran Serentian dan dosetisme punya pemahaman yang salah begitu tentang praeksistensinya. Yang ketiga itu dari golongan Arius, yang menganggap bahwa Yesus tidak sepenuhnya Allah dan tidak sepenuhnya manusia. Jadi dia itu setengah dewa. Ya, dia tidak manusia, tapi juga tidak Allah. Jadi sang logos atau sang firman itu disebut sebagai ciptaan yang pertama atau yang sulung. Nah, itu ada yang ngutip tulisannya Paulus dari surat Kolose, bahwa Yesus itu yang adalah sang firman, sang logos itu adalah ciptaan. Ya kan, karena di sana dikatakan ciptaan. Ciptaan yang pertama. Dan logos itu kemudian memasuki tubuh Yesus seperti yang dikutip di dalam Markus, di dalam Yohanes, di dalam 1 Korintus. Nah, menurut kelompok Arianis atau kelompok Arius itu seperti itu. Jadi Yesus itu setengah manusia, setengah Tuhan. Jadi dia itu tidak sepenuhnya Allah, tapi juga tidak sepenuhnya manusia. Karena di dalam diri Yesus ada logos yang adalah ciptaan yang pertama yang masuk ke dalam tubuh Yesus gitu. Jadi pandangan ini jelas salah kaprah. Kelompok-kelompok ini salah memahami Yohanes pasal 1. En arhe en hologos. Kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Dia tidak mengerti tentang artikel-artikel bahasa Yunani di sana. Sehingga dia menganggap bahwa Yesus itu tidak sepenuhnya Allah, tidak sepenuhnya manusia, gitu ya. Nah, nanti kita bahas di belakang. Nah, pandangan ini sudah ditolak di dalam Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Waktu itu para tua-tua gereja mula-mula mengadakan semacam sinode Bolon begitu, dan itu tahun 325 Masehi itu sudah dianggap aliran yang menyesatkan begitu ya. Sampai sekarang apa masih ada? Masih. Nanti kita tengok saja aliran-aliran baru yang ada di dunia ini, aliran Kristen banyak sekali. Lalu ada kelompok yang disebut sebagai golongan Apolinaris. Nah, jadi Apolinaris itu mengajarkan bahwa Yesus itu punya tubuh sejati. Nah, ini betul di situ. Tetapi tidak memiliki roh dan jiwa yang rasional. Kenapa? Karena roh dan jiwanya itu kemudian disusupi oleh logos. Jadi pendapat ini sebetulnya permulaannya betul bahwa Yesus punya tubuh sejati. Nah, itu betul. Karena memang Yesus itu ya manusia sejati. Hanya menjadi salah ketika dikatakan dia itu jiwa, roh, dan rasionya itu sudah nggak normal lagi karena sudah disusupi logos, begitu ya. Jadi pendapat ini kemudian nanti ditolak tahun 381 Masehi di dalam konsili namanya Konstantinopel yang pertama. Karena nanti kekristenan ini sudah ada di bawah Kekaisaran Konstantin. Dari Konstantin membuat konsili, mempertemukan para ahli secara tua-tua, teolog-teolog gereja mula-mula, dan menolak golongan Apolinaris ini. Ya, mereka itu kemudian sepakat ini disebut sebagai kelompok yang menyesatkan. Ada kemudian golongan yang disebut sebagai Nestorius. Nah, siapa itu golongan Nestorius ini? Yaitu kelompok yang menganggap bahwa Yesus beda dengan manusia pada umumnya. Lalu apa bedanya? Karena di dalam dirinya Yesus itu tinggal kepenuhan Allah. Nah, kata kepenuhan Allah itu betul. Tabiat ilahi
mengendalikan tubuh Yesus sepenuhnya. Nah, ini yang salah jadinya. Karena Yesus itu jadinya bukan manusia lagi. Sebab apa? Sebab kemanusiaannya sekarang dikontrol oleh yang ilahi itu. Dan Yesus tidak begitu. Yesus manusia sejati, Allah sejati. Sehingga tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang mengalahkan. Di sana dua-duanya itu utuh. Tabiat ilahi menurut kelompok Nestorius itu mengendalikan tubuh Yesus sepenuhnya. Makanya Yesus bisa mengalahkan tawaran-tawaran daging lah, pencobaan iblis di Matius 4 lah, karena seluruh tubuhnya itu dikontrol oleh yang ilahi itu. Nah, apa begitu? Alkitab bilang ya tidak, begitu ya. Kemudian Bang, ditolak. maaf, slide-nya belum jalan, Bang. Ya, tapi Iya, saya jalan terus. belum berjalan dari tadi, Bang. Oh iya? Iya, Bang. Tadi masih sambung doang. Oh iya, sorry. Iya. Ada yang salah berarti dari tadi ya? Ini nggak nampak? Enggak, Bang. Tadi sih nampak, Bang. Cuman masih belum slideshow-nya dan nggak jalan. Oh, kalian kok nggak bilang dari tadi ya? Coba saya ulangi ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Nah, tunggu dulu ya. Nah, ini nampak enggak kalian? Udah kelihatan, Bang. Coba, Bang, di slideshow, Bang. Oke, saya slideshow kan. Ini ya, ini saya memang inilah karena biasa pakai Zoom, ini pakai Google Meet, jadi kok jadi salah. Nampak kan? Kelihatan, Bang, cuman belum jalan. Coba minta tolong di next, Bang. Apakah udah jalan? Ini udah next. Ini udah next. Belum, Bang. Dia masih hanya nampak yang semuanya, layar semua, belum slideshow. Ini udah slideshow loh, kalau di layarku. Iya ya. Oke. Oke, saya ensure dulu ya. Saya balik lagi ke Google Meet. Nah, ini nggak nampak. Nggak nampak ya? Ini masih terlihat layar slide abang, cuman nggak slideshow. Iya, saya pun bingung kenapa nggak nampak. Ini slideshow, ini saya slideshow. Ini slideshow. Nggak nampak ya? Belum, Bang. Wah, saya nggak tahu ini. Kenapa jadi masalah? Atau mungkin pengurus yang boleh slide ini yang tampilkan. Boleh, saya sudah kirim semalam. Dari situ juga boleh. Ya. Boleh. Kalau begitu kepada koordinasi boleh? Silahkan, saya hentikan aja. Boleh bentar ya Kak, bentar ya Bang. Apa yang salah ya? Biasanya enggak ada masalah. Bisa, Adik? Kok bisa nggak nampak ya? Tadi bahannya sudah dikirim ya, Bang ya? Udah. Oh ya, udah aku kirim. Oke, ini sudah mulai. Oke, nih.
Elisa Sianipar sedang presentasi. Oke, coba. Kenapa layarku ini kok jadi nggak bisa? Sudah. Udah Bang. Tapi di layarku nggak nampak. Di sini kelihatan, Bang. Coba dulu ya, tunggu dulu ya. Waduh. Kalian nampak, aku nggak nampak. Tunggu dulu ya, sorry ya. Something wrong. Oke, Bang. Sorry. Terus ini kenapa kok berputar terus ini kursorku ini? Kursorku berputar terus, nggak bisa aktivitas saya. Coba saya keluar dulu, saya masuk ulang ya. Oke, Bang. Kenapa ini? Oke. Sudah nampak ya? Sorry atas ketidaknyamanannya. Nah, tolong dilanjut lagi. Apakah sudah nampak semua teman-teman yang lain? Sudah, Bang, sudah. Oke. Nah, lanjut sekarang ke kelompok berikutnya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Apolinaris sudah, lanjut lagi. Nah, kelompok Nestorius sudah, lalu kemudian Eutyches yang terakhir ya. Nah, kelompok atau golongan Eutyches ini kemudian disebut sebagai kelompok monofisit, begitu ya. Kelompok monofisit, kenapa disebut monofisit? Karena menurut mereka, mereka itu percaya bahwa tabiat Yesus yang ilahi dan manusiawi itu menyatu dan menghasilkan tabiat yang ketiga. Jadi manusiawi dan ilahinya gabung jadi satu, campur gitu ya, sehingga tidak manusiawi lagi, tidak ilahi lagi, tapi melahirkan tabiat yang ketiga yang disebut sebagai monofisit, menjadi satu gitu ya. Tapi ini kan jelas ditolak. Kenapa jelas ditolak? Karena nggak seperti itu yang diceritakan di Alkitab. Maka kelompok ini kemudian tahun 451 di dalam konsili Kalsedon lalu ditolak, dianggap sebagai ajaran sesat. Nah, lanjut lagi. Nah, lalu apa pandangan kita sebagai orang-orang Kristen yang kita sebut sebagai orang percaya yang mengikuti ajaran yang ortodoks? Nah, di dalam Kalsedon itu, di konsili itu tahun 451, maka diputuskan bahwa Yesus Kristus adalah satu, tetapi ia memiliki dua sifat. Yang pertama ilahi, yang kedua manusiawi. Nah, yang kedua, dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional. Ia sehakikat dengan Bapa dalam kealahannya dan sehakikat dengan manusia dalam kemanusiaannya, kecuali soal dosa. Dia nggak sama dengan kita. Dalam kekekalan, ia ada bersama dengan Allah. Maka disebut di dalam Yohanes en arche en ho logos. Jadi en arche pada mulanya di masa kekekalan, sang firman itu sudah berhadap-hadapan dengan Allah, tinggal bersama dengan Allah. Maka dalam kekekalan ia sudah bersama-sama berhadap-hadapan dengan Allah, dan dalam kemanusiaan dia lahir melalui anak darah Maria. Nah, itu iman Kristen yang ortodoks,
yang sampai hari ini kita percaya tentang inkarnasi Yesus itu, prainkarnasi Yesus. Bahwa Yesus sudah ada dalam kekekalan dan dia adalah Allah sejati, manusia sejati, dan keduanya tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Dia sama dengan manusia kualitasnya kecuali dalam hal dosa. Gitu ya. Jadi lanjutkan ke slide berikutnya karena agak panjang. Lalu kemudian Yesus prainkarnasi. Di masa lampau yang kekal, kata Yohanes pasal 1 ayat 1, Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Nah tadi saya sudah bilang, di masa lampau atau NRH, masa lampau itu tidak ada titik permulaannya. Karena masa lampau itu merujuk kepada kekekalan. Maka Yohanes pasal 1 ayat 1, NRH, Logos. Pada mulanya di zaman kekal, Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dia prostonteon katanya. Sang Logos itu pros berhadapan-hadapan, ton theos. Ton itu kata depan, berhadapan-hadapan dengan Allah. Jadi prainkarnasi dia ada di kekekalan. Lalu kemudian ia sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes pasal 17 ayat 5, ia disebut sebagai Logos atau Sang Firman. Sang Firman itu sesuatu yang keluar dari diri Allah. Sesuatu yang hidup, yang kreatif, yang keluar, yang mencipta, yang pertama kali muncul dari dirinya Allah, yaitu firman-Nya. Maka disebut ia adalah Sang Firman, the firstborn, yang lahir pertama. Yang lahir tidak menjelaskan bahwa Yesus punya ibu. Yang lahir itu merujuk kepada yang keluar dari diri Allah. Yang pertama itu apa? Firman. Maka ia adalah Sang Firman. Jadi gitu ya. Sang Firman ini beda dengan nanti kalau kita belajar tentang Tritunggal, sudah banyak itu yang membahas Tritunggal, maka disebut dengan divine article. Ada perbedaan antara Sang Logos dengan Sang Theos. NRH, Logos, kai Hologos, Theos. Jadi ada kata N, ada kata divine article pakai the word dengan the father. Nah, kemudian itu tidak sama. Jadi kemudian itu beda. The Lord, lalu kemudian the word, Sang Allah dan Sang Anak. Nah itu tidak sama ya. Jadi Logos yang adalah firman, itu adalah sarana komunikasi Allah. Dan ini selaras dengan apa yang dibahas oleh penulis Ibrani, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa ia itu? Ia adalah Theos, Sang Bapa, Tuhan. Tetapi sekarang sudah berfirman melalui Logos, gitu ya. Jadi dia itu prainkarnasi sebelum menjadi manusia sudah ada dalam kekekalan. Itulah Yesus yang kita sembah, yang diceritakan di dalam Alkitab dan kita percaya itu. Lanjut lagi. Nah, sekarang inkarnasi, alasan-alasannya. Mengapa Yesus jadi manusia? Sekali lagi ya, ini cepat saja, ringkas saja. Yang pertama itu untuk mengukuhkan janji Allah, di mana Allah itu sejak kejatuhan manusia dalam dosa, itu sudah berfirman. Maka firman di dalam Kejadian 3:15 itu disebut sebagai benih Injil atau protoevangelion. Protoevangelion itu bicara tentang keturunan perempuan, bahwa nanti akan datang keturunannya Hawa yang akan meremukkan kepala ular, begitu ya. Jadi ini sudah ditulis sejak dalam Kejadian 3:15 dan berlanjut di sepanjang PL sampai akhirnya apa yang terjadi di seluruh perjanjian lama ternyata hanya tipologi atau prototipe yang nanti digenapkan di dalam peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus Kristus, begitu ya. Jadi mengukuhkan janji Allah itu. Lalu yang kedua, apa tujuannya dan apa alasannya mengapa dia itu berinkarnasi kok jadi manusia?
untuk memperkenalkan Bapa kepada kita. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang pernah melihat Bapa yang di surga atau Allah. Enggak ada yang pernah lihat. Bahkan Tuhan berfirman kepada Musa, enggak ada manusia yang bisa memandang wajahku, sebab aku terlalu kudus. Kalau mereka melihat saya, ya mereka pasti binasa. Nah, karena manusia itu penuh dengan keterbatasan, maka Allah kemudian membatasi keseluruhan naturnya dan hak-hak prerogatifnya, lalu kemudian menjelma jadi manusia dalam diri Yesus untuk memperkenalkan. Maka Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tentu Bapa bukan fisik dalam pengertian bisa disentuh, bisa diraba. Bapa dalam pengertian firman-Nya, Bapa dalam pengertian naturnya. Naturnya Allah itu ya sama dengan naturnya Yesus Kristus itu. Maka dia datang untuk menyatakan Bapa. Yang ketiga, mengapa dia berinkarnasi? Untuk menjadi imam besar. Ingat ya, sistem korban di dalam perjanjian lama. Mulai dari imamat 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sana diajari kalau ada yang berdosa begini, tata cara, aturan main, korban pengampunan dosa, menggunakan binatang diatur. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru, keseluruhan sistem perjanjian lama itu diakhiri dan sekarang hanya tinggal satu sistem, bahwa Yesuslah korban yang sejati, Yesuslah yang menjadi imam perantara kita kepada Bapa. Jadi mengapain Yesus menjelma jadi manusia? Untuk menjadi imam. Imam itu apa? Tugas seseorang yang bertugas menjadi pengantara, berdiri di tengah-tengah di antara manusia dan di antara Allah. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai imam besar. Tolong lanjut lagi. Nah, apa tujuan berikutnya? Menghapus dosa dunia. Nah, ini kan menghapus dosa dunia itu apakah setiap orang yang ada di dunia ini nanti masuk surga? Nah, itu. Inilah yang disebut sebagai tawaran Injil. Bahwa Yesus datang bukan untuk orang Kristen tok, tetapi untuk dunia. Hanya itu tawaran Injil. Injil ditawarkan kepada seluruh dunia. Tetapi efektifnya tawaran itu hanya bagi yang percaya. Jadi ada tawaran umum, tawaran Injil, tapi ada tawaran yang efektif. Dan efektifnya itu ketika kita itu percaya. Jadi Yesus datang memang untuk dunia. Bahkan Yohanes pasal 1 itu juga mencatat. 1 Yohanes 3:5, Ibrani pasal 9:26, menghapus dosa dunia. Itu ya, tetapi itu tawaran Injilnya. Nah, nanti efektifnya ketika orang bertobat. Kemudian memberi teladan untuk hidup di dalam kekudusan. Sorry ya, banyak anak-anak main petasan di sini ya. Untuk memberi teladan hidup, tokoh-tokoh Alkitab hidup di dalam ketidaksempurnaan di sepanjang PL. Ada yang kawin cerai, ada yang membunuh dan lain sebagainya. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal 2:21 kita mendapat penjelasan bahwa Yesus ini kudus, dia tak bercacat, dia adalah anak domba yang suci, yang tak berdosa, yang dikorbankan. Nah, nanti Injil-Injil mencatat, inilah darahku, darah yang dicurahkan bagi pengampunan dosa banyak orang, memberi teladan kepada kita. Kemudian mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Jadi banyak sekali ya, Ibrani 9:28 menjelaskan tentang keselamatan terdiri dari dua bagian. Pertama, menyediakan penyediaannya dan penerapannya. Tunggu sebentar ya. Ramai sekali mereka itu. Jangan di sini ya, Dek. Sorry ya, anak-anak itu ramai sekali main petasan di depan rumah, jadi kami sedang usir. Supaya nggak main petasan di situ, banyak sekali. Sorry, kita lanjut lagi. Jadi mempersiapkan kedatangan yang kedua. Jadi Ibrani 9:28 menjelaskan bahwa keselamatan itu dikirim dalam dua paket. Paket yang pertama itu adalah penyediaannya.
Nah, disediakan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Tetapi eksekusinya itu kapan? Penyelamatan itu. Ya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua. Nah, menjemput. Maka kedatangannya yang pertama itu mempersiapkan seluruh umat, mempersiapkan orang-orang yang percaya, dan nanti ketika Yesus datang kali yang kedua itu eksekusi akhir dari penyelamatan itu, penggenapan, penerapan dari penyelamatan. Lanjut, itu tujuan Yesus datang ke dunia. Nah, sekarang kita masuk kepada poin D, pribadi Yesus atau pribadi Kristus. Yang pertama, kemanusiaannya. Sekali lagi ya, sorry agak panjang karena ini 2 SKS, you mesti dengar setidaknya 40 menit saya ngomong. Baru ini ulasan garis besarnya. Nah, kemanusiaannya dulu. Yesus lahir seperti manusia pada umumnya. Dia 9 bulan dalam kandungan, dia kemudian lahir dari seorang wanita, Maria, dan dia itu sama dengan yang lainnya. Tapi memang dia beda dalam pengertian tidak berdosa, tidak hasil dari hubungan seks suami istri, dia adalah benih Roh Kudus. Itu bedanya. Diperanakkan dari keturunannya Daud. Maka Matius nanti mencatat misalkan di dalam silsilah Yesus mencatat bahwa Maria istri Yusuf yang melahirkan Yesus. Kenapa disebut Maria istri Yusuf? Kata Maria penting sebab mau menjelaskan Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan perempuan. Tapi kata Yusuf juga penting. Kenapa? Karena Yusuf menjelaskan tentang anak Daud, bahwa Yesus adalah keturunannya Daud, keturunannya perempuan, orang berdosa di dalam Kejadian pasal 3 yang sudah dinubuatkan tadi, gitu ya. Lalu ia tumbuh dan berkembang normal seperti Lukas 2:40, makin dewasa dan lain sebagainya. Juga memiliki unsur-unsur yang hakiki manusia, punya tubuh, punya kecerdasan, punya sifat-sifat manusia lainnya, dan dia juga merasa lelah, lapar, dia ngantuk, dia haus, dan lain sebagainya. Sama seperti kita. Makanya Ibrani mencatat, imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang egois. Dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Dia lapar, haus, dicobai. Hanya dia tidak jatuh dalam dosa. Nah, 1 Korintus pun mencatat itu. Nah, lanjutkan lagi. Kemanusiaan Yesus lalu keilahiannya. Apa yang dikatakan? Hanya dikatakan Allah. Maka disebut Yesus punya sifat ilahi. Atau Yesus adalah Allah 100%. Misalkan dia berkata, akulah terang dunia, akulah alfa dan omega. Misalkan Yesus pernah berkata di dalam Markus pasal 2 10-11, dosamu diampuni. Tidak ada yang berani ngomong mengampuni dosa, kecuali Tuhan. Maka dari apa yang dikatakannya, dari hidup yang dihidupinya yang tidak berdosa, dari apa yang dikerjakannya bisa mengampuni dosa manusia, dari janji-janji yang diucapkannya bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat, dia bilang segala milik Bapa adalah miliknya. Yohanes pasal 10 ayat 30 bilang aku dan Bapa adalah satu. Maka dari semua itu disimpulkanlah bahwa ia adalah yang ilahi. Dia adalah Allah 100%. Dia adalah manusia 100%. Kecuali dalam keberdosaannya, ia tidak berdosa. Lanjut. Nah, sekarang karyanya. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kematian Yesus. Teori yang pertama itu teori yang salah. Yang pertama namanya teori kebetulan. Jadi tidak ada yang istimewa dari kematian Yesus itu. Bagi mereka ajarannya tidak menarik. Hanya kebetulan karena matinya rame, banyak yang kemudian mencatatnya, ya kemudian dia jadi terkenal lalu diangkat jadi Tuhan. Gitu ya, ini teori kebetulan. Kebetulan saja pas begitu. Nah ini ada juga. Lalu ada teori namanya teori mati syahid. Apa itu teori mati syahid? Teori yang mengatakan bahwa Yesus itu mati
mati karena setia kepada prinsip yang ia yakini. Jadi ya kayak para syahidin sekarang. Karena dia percaya sekali yang dia yakini, dia rela mati syahid bagi apa yang dia yakini. Nah, kematiannya itu menjadi teladan bagi kita. Makanya kita mesti setia sama yang kita yakini. Nah, itu salah kaprah di situ ya. Karena nggak seperti itu. Yesus bukan mati syahid. Kalau mati syahid ya nggak ada gunanya. Dia mati untuk dirinya sendiri. Tapi dia mati menjadi pengganti kita. Maka ada konsep namanya substitution. Substitution itu kematian Yesus menggantikan posisi kita. Mestinya kita yang mati. Gitu ya. Lalu ada namanya teori pengaruh moral. Apa itu? Kematian Yesus adalah konsekuensi dari kasihnya. Sehingga Yesus sebagai pribadi yang moralnya tinggi sekali tadi, kemudian bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Sehingga hati kita lunak waktu lihat Yesus itu disalib, digebuki, dicambuk, kita lihat teladan moralnya. Lalu kemudian melihat itu kita tobat dengan dosa-dosa kita. Apa begitu? Ya enggak, gitu ya. Sekali lagi ini mesti belajar tentang substitution, bahwa kematian Yesus mensubstitusi kita, bukan mempengaruhi moral kita. Nah, lanjut lagi. Teori pemerintahan. Teori pemerintahan itu apa? Kematian Kristus dianggap sebagai akibat dari kebencian Tuhan akan dosa. Nah, karena Tuhan itu benci sama dosa, lalu dia itu kemudian ia bukan mati menggantikan kita, tetapi karena Allah sedang menjaga wibawa dari hukumnya yang dibuat yang sudah dilanggar manusia. Karena manusia sudah langgar hukumnya Allah itu, sehingga hukum itu tidak berwibawa lagi. Sehingga sekarang untuk menghormati kewibawaan hukum itu Yesus dikorbankan sebagai bagian dari, nanti yang ketiga yang berikutnya teori komersial, bagian dari transaksi Allah dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau teori komersial itu kematian Yesus dianggap sebagai bagian transaksi dengan iblis. Kenapa? Karena Tuhan itu musuhnya iblis, sehingga orang-orang berdosa yang mengikut iblis itu kemudian kalau mau diselamatkan ya harus ada yang menggantikannya, pakai pembayaran, pakai transaksi. Nah, transaksinya apa? Yesus dikorbankan untuk memenuhi keinginan iblis. Nah, ini kan salah kaprah, gitu ya. Ada teori komersial itu. Kematian Yesus adalah penyelesaian konflik sifat Allah itu demi kehormatan Allah. Maka Yesus mesti dikorbankan. Dia dipakai untuk membayar dosa kita kepada iblis, gitu ya. Jadi itu menurut teori komersial. Lanjutkan. Saya nggak tahu berapa slide lagi, tapi sorry ya. Kemudian B, makna kematiannya. Kematian itu dijalaninya untuk orang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh salah. Kematian Yesus di kayu salib bukan dijalaninya untuk dirinya sendiri. Maka tidak percaya kita tentang teori moral, tidak percaya kita tentang teori-teori yang di atas tadi. Kenapa? Karena itu sifatnya sangat-sangat personal. Yesus mati karena moralnya yang bagus, ya enggak begitu. Yesus mati untuk menggantikan kita, dijalaninya untuk kita. Berikutnya, kematian Yesus memenuhi tuntutan pendamaian Allah. Jadi ada tuntutan keadilan Allah di dalam Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26, ada tuntutan hukum Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 3 sampai 4. Pendamaian itu perlu dilakukan. Pendamaian itu harus dilakukan. Jadi kematian Yesus menjadi apa? Kapar. Kapar itu bukan kafir ya. Kapar. Kapar itu kapur. Apa itu kapar dalam terjemahan Ibrani? Itu artinya menutup. Maka kematian Yesus menutupi kedosaan kita. Untuk apa? Mendamaikan. Nah, karena ditutupi oleh apa? Kekudusannya Yesus, maka dosa kita itu tidak kelihatan lagi di hadapan Allah, dan Allah jadi berdamai dengan kita. Maka kematian Yesus dijalani untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mendamaikan. Kematian Yesus juga memenuhi tuntutan peredaan murka. Nah, gitu ya. Ada kata hilasmos, hilasterion, hilaskomai. Nah, itu di dalam perjanjian baru. Itu artinya apa?
kematian Yesus Kristus meredakan murkanya Allah. Allah tidak marah lagi. Begitu Yesus tercurah darahnya di kayu salib, murka Allah reda dan Allah berkata, aku puas. Nah, ini dia hilasterion. Yang berikutnya adalah kematian Yesus sebagai penebusan. Nah, kata penebusan itu dalam bahasa Yunani disebut lutroo, lutrosis, lutroomai, itu verbnya. Merujuk kepada apa? Dibayar. Tapi dibayar bukan kepada iblis, dibayar kepada apa? Meredakan murkanya Allah sehingga terjadi pendamaian. Yesus Yesus kematiannya menebus, begitu ya. Oke, selanjutnya. Oh udah ini ya, kematian Kristus bagi semua orang. Nah ini ya, jadi ini bukan untuk bagi 1-2 orang, tetapi jangkauannya efektif bila percaya. Tadi saya sudah jelaskan, lanjut lagi. Nah sekarang bagian terakhir, ini sudah mau selesai. Kebangkitan, kenaikan, pemuliaan. Sekarang kita bicara kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah berita aktual. Nah sebab apa? Sebab banyak orang yang tidak percaya dengan kebangkitan ini. Dianggap ini hoax. Sehingga perlu diyakinkan bahwa kita tidak boleh menyangkal salah satu. Menyangkal apa? Menyangkal misalkan Yesus tidak bangkit. Nah itu enggak lagi iman Kristen. Yesus mesti kita imani dia bangkit. Karena kalau tidak bangkit, enggak ada cerita tentang kebangkitan orang mati. Dan iman Kristen sia-sia, kata Paulus. Kalau Yesus tidak bangkit, sebab Yesus bangkit itu sebagai yang sulung dan kita nanti sebagai yang berikutnya. Maka kebangkitan Yesus penting sekali dan ini bukan hoax. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus nanti itu menjelaskan tentang bukti keilahiannya, menjamin bahwa pengorbanannya diterima, tugas imam besar itu terpenuhi dan nanti disaksikan oleh 500 saksi yang masih hidup. Sampai surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus, Kefas, dan teman-temannya. Ya, silakan lanjut lagi. Sekarang kenaikan. Kenaikan ke surga adalah sebuah peristiwa sejarah juga. Jadi ini fakta yang aktual. Ini bukan karangan. Nah, sebab ada yang tidak percaya dengan kenaikannya itu. Alkitab memberikan catatan akan hal ini. Ketika Paulus menulis surat jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 5-9. Surat ini ditulis sekitar 10 tahun setelah Yesus mati, itu menjelaskan bahwa 10 tahun setelah Yesus mati, masih ada 500 orang saksi hidup yang melihat apa? Kenaikan Yesus ke surga. Jadi ini nggak bohong, saksi-saksi hidup itu ada. Walaupun waktu itu belum ada kamera, sehingga tidak ada yang merekamnya, kenaikannya ke surga itu. Tetapi disaksikan oleh ratusan orang yang masih hidup 10 tahun setelah Yesus meninggal, bangkit, di dalam 1 Korintus pasal 15 itu ditulis ya. Teori modern keberatan akan kenaikan. Mereka berpendapat bahwa tubuh manusia tidak mungkin bisa tinggal di luar bumi menurut penelitian. Mereka lupa bahwa kebangkitan tidak menggunakan tubuh ini. Karena kebangkitan pakai tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Lanjut. Pemuliaan. Nah ini yang terakhir ya. Jadi PB dipenuhi dengan ajaran ini. Misalnya Kisah Para Rasul 2, dia dimuliakan. Glorifikasi. Roma pasal 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Filipi 2 ayat 9, Kolose 3 ayat 1, juga Ibrani 2 ayat 9 menjelaskan bahwa Kristus telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan sekarang ini ia adalah raja di dalam suatu kerajaan. Kolose pasal 1 ayat 13. Dan nanti dia akan mendirikan kerajaannya bersama dengan kita orang percaya. Maka gereja akan memerintah bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dan Yesus akan diberi nama yang namanya itu disebut sebagai nama di atas segala nama. Maka Yesus akan dimuliakan. Yesus akan dimuliakan lagi. Pemuliaan ini menuju kepada penyempurnaannya. Dan kapan sempurnanya? Ketika ia datang kali kedua, menjemput kita dan menghakimi orang-orang berdosa. Ketika zaman diakhiri, ia akan memerintah.
dalam kemuliaan yang kekal. Gitu ya. Titik selanjutnya. Penutup. 1. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. 2. Dia berinkarnasi jadi manusia dan mengorbankan diri dengan sukarela untuk menebus, menggantikan, meredakan murka Allah. Sehingga kita yang berdosa ketika percaya, kita sudah ikut diwakili, digantikan, ditebus dari segala keberdosaan kita. Terakhir, inilah kabar baik. Apa itu? Kisah kasih Allah tentang kepada dunia. Namun, anugerah itu sekalipun ditawarkan kepada semua orang. Anugerah itu baru efektif ketika orang itu menerima Yesus. Maka penginjilan perlu, pemuritan perlu. Penginjilan harus terus dilakukan oleh orang percaya. Supaya apa? Injil itu ditawarkan kepada segala suku bangsa, dan pemuritan perlu dilakukan supaya orang percaya menjadi terus matang, dewasa dalam Tuhan. Nah, itu materi dari saya. Silahkan saya kembalikan kepada MC-nya. Oke, thank you kepada Bang Untung Seseno yang sudah mengisi kita tentang kristologi. Kakak Bang dan teman-teman, kali ini kita akan punya sesi tanya jawab. Silahkan Kakak Bang teman-teman yang mau bertanya boleh kasih pertanyaannya via room chat ataupun boleh langsung unmute mic-nya langsung bertanya kepada Abang Untung. Ada pertanyaan Kakak Abang dan teman-teman? Nah, sembari Kakak Abang dan teman-teman lagi ngetik nih ya atau mempersiapkan pertanyaan, aku mau tanya nih Bang. Oke. Tentang tentang tubuh Yesus itu sendiri gitu kan Bang. Nah, kadang banyak nih Bang yang nanya-nanya nih. Kadang kan kalau kita mau menginjili sama teman-teman kita nih, pasti mereka punya pertanyaan yang kadang sulit sekali kita jawab gitu Bang. Nah, contohnya gini. Yesus, Allah adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia kan pernah bilang, dia kayak pernah ngomong sama Bapa yang Allah yang di atas gitu. Nah, jadi terus mereka nanya, apakah Yesus yang ada di dunia berbicara kepada ada lagi kah roh yang di surga gitu? Padahal kan Allah sudah turun ke dunia menjadi wujud Yesus manusia gitu. Nah, kira-kira kalau seandainya itu ditanyakan ke Abang, gimana cara kami jawab gitu ya Bang? Nah, nanti sebetulnya kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, itu baru kita menjelaskan tentang hal itu. Tentang ketika Yesus ada di dunia, berarti di surga kosong dan tidak ada Allah. Karena Yesus adalah Allah. Makanya tadi di dalam kutipan saya dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, itu di sana itu jelas dibedakan. Bahwa ada divine article yang membedakan bahwa di dalam oustasisnya, di dalam zatnya Bapa, Anak, dan Roh itu satu. Mereka adalah Allah. Tetapi di dalam personnya Allah itu tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh. Tapi itu nanti kalau kita belajar tentang Tritunggal. Sehingga di dalam pengisian Tritunggal itu akan lebih detail. Jadi apakah surga kosong? Ya tidak. Ingat ya, Roh itu kan maha hadir, apalagi Roh Allah. Jadi ketika Yesus ada di dunia itu inkarnasi itu, di surga sana itu, tidak pernah kekosongan otoritas, tidak pernah kekosongan pribadi. Ya Allah itu duduk di segala waktu dan tempat, karena Allah berkuasa di segala waktu dan tempat. Tapi Yesus yang berbeda dengan Bapa dalam sisi persona tadi, kemudian menjadi daging yang terbatas. Dia tinggal di sebuah kota, dia tinggal di sebuah rumah, dan dia membatasi seluruh otoritasnya tadi. Gitu. Sehingga nanti di Tritunggal itu akan lebih detail dibahas dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nantilah kalau kita bahas Tritunggal ya. Oke Bang. Nah, aku punya pertanyaan satu lagi nih Bang. Oke. Nah, kedatangan Yesus yang pertama sekali itu kan Bang untuk kayak kan tadi Abang bilang ada dua. Rancangan keselamatan ada dua. Yang pertama, kedatangan yang pertama adalah untuk menyediakan, mempersiapkan. Nah, kedatangan yang kedua adalah untuk penerapan. Nah, kedatangan Yesus yang pertama kan dalam wujud
manusia tuh, Bang. Ya. Dalam wujud manusia. Nah, jadi pertanyaannya kalau kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu kira-kira dia wujudnya apakah manusia lagi atau gimana? Kira-kira ada tertulis Bang? Ada tertulis. Nah, nanti tertulisnya itu kan sederhana. Misalnya Kisah Para Rasul itu menjelaskan, seperti dia naik ke awan-awan itu, demikianlah ia akan turun lagi menjemput kita. Jadi bagaimana peristiwa turunnya nanti? Ya seperti dia naik ke awan-awan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Maka kemudian, apakah dia pakai tubuh jasmani? Ya seperti dia naik pakai tubuh rohani, maka dia akan turun pakai tubuh rohani atau tubuh yang dipermuliakan. Tubuh yang dipermuliakan ini bedanya apa? Bedanya karena dia adalah tubuh yang dipermuliakan, dia tetap bisa disentuh karena tubuh. Tetapi dia tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Maka ketika Yesus itu sebelum terangkat, setelah bangkit, kan 40 hari Yesus di bumi ya, Yesus itu bisa ketemu dengan murid-muridnya di dalam ruang tertutup ketika murid-muridnya ketakutan. Lalu kemudian dia ketemu dengan si Thomas dan bilang, Thomas, ini tanganku, you kan tidak percaya, you tengok tangan saya ini, you cocokkan tanganmu ke luka yang di sini. Lalu Thomas colokkan tangannya dan dia baru percaya. Jadi tubuh yang mana itu? Tubuh yang lama, tapi tubuh yang sudah dipermuliakan. Sehingga tubuh yang dipermuliakan itu tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu, dia kemudian bisa masuk ke dalam ruangan yang tertutup sekalipun dan bisa hadir kapan saja, gitu ya. Gitu deh. Jadi pakai tubuh kemuliaan. Oke, thank you Bang. Kita akan coba lihat pertanyaan yang ada di room chat. Nah, ini ada dari Rindiani. Nah, pertanyaannya gini Bang. Bang, Alkitab Amsal 8 ayat 22 sampai 36 ada dikatakan bahwa Yesus itu telah ada pada saat Allah melakukan penciptaan dan ia sebagai anak kesayangan Allah. Itu maksudnya gimana, Bang? Bang, belum di-unmute mic-nya, Bang. Asnita, Amsal berapa tadi? Amsal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Ayat 22 sampai 36. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya. Ini kan bicara tentang hikmat ya. Jadi Allah itu telah menciptakan aku dalam tanda kutip hikmat. Hikmat itu sebetulnya siapa? Kalau di Mazmur kan hikmat itu tidak bisa, di dalam Amsal, hikmat itu kan pribadi, tidak bisa dipahami sebagai kebijaksanaan. Karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Dan di sana dia kemudian mengatakan, ya aku itu sudah ada di kekekalan, aku ciptaan yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, itu kitab Amsal itu masuk dalam kelompok seni yang namanya itu kitab-kitab puisi. Maka kitab puisi tidak sama dengan kitab-kitab yang berisi narasi atau deskripsi seperti Matius, Markus, Lukas. Membaca puisi tidak sama dengan membaca narasi. Kenapa? Karena puisi kadangkala bahasanya itu perumpamaan, bahasanya itu kadangkala adalah perumpamaan, dia tersembunyi maknanya, tetapi makna yang tersembunyi itu bisa dipahami bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung, ya kayak yang dibuat Paulus dalam Kolose. Ciptaan tidak berarti dia itu adalah buatan. Ciptaan itu berarti the firstborn out from God. Apa itu? Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Apa yang pertama kali keluar dari diri Allah? Ya firman logos di dalam perjanjian baru, hikmat di dalam perjanjian lama. Jadi logos atau hikmat itu adanya kapan? Sejak kekekalan, di dalam kekekalan bersama-sama prostonteos. Tinggal berhadapan seperti ini dengan Allah. Jadi dia
berhadapan-hadapan dengan Allah selama-lamanya. Jadi itu menjelaskan praeksistensi Yesus, praeksistensi hikmat di dalam kekekalan. Itu dia. Oke, thank you Bang. Sudah ya, Rin. Ya. Nah, ini ada lagi Bang pertanyaan dari Kak Nova. Bang izin bertanya, bagaimana baiknya menjelaskan dengan singkat dan dapat dimengerti bahwa Yesus adalah Allah kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita? Oh, nah gimana nih Bang? Itu tidak ada resepnya untuk menjelaskan dengan singkat dan kemudian membuat dia yakin. Karena perkara dia percaya itu urusan Roh Kudus yang mengubah hatinya lalu percaya. Tapi tugas kita adalah menyaksikan tentang siapa Yesus yang kita kenal, yang disingkapkan kepada kita di dalam firman Allah di Alkitab. Jadi apa cara singkatnya? Ya tidak ada. Cara singkatnya itu ya Yesus adalah firman yang kemudian menjelma jadi manusia, atau Yesus itu adalah kalimatullah. Sebagai kalimatullah dia itu kemudian menjelma. Jadi apa? Mewujud menjadi manusia. Dan karena itu, karena dia itu kalimatullah, sang firman, ya dia bisa jadi apa saja. Mau jadi manusia, mau jadi buku, mau jadi apa saja dia bisa. Nah, dalam kaitannya dengan iman Kristen, sang firman yang adalah Allah itu jadi manusia. Nah, setelah itu Roh Kudus yang akan kemudian membuat hatinya itu mau bertobat, percaya atau tidak. Tapi tugas kita itu menyampaikan, ingat, pertanggungjawaban iman sesuai dengan kemampuan kita. Karena tiap orang tidak sama kemampuannya. Tapi percayalah, yang melahirbarukan, yang meneguhkan hati orang, yang mengubahkan hati orang, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak ada ahli di sini. Walaupun kita itu salah-salah menerangkan tentang Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai kesalahan itu untuk orang bertobat. Makanya ingat, pada waktu Paulus itu ditanya, gimana itu? Ada loh yang memberitakan Injil dengan maksud jelek, karena cari duit dan lain sebagainya. Lalu apa jawabannya Paulus? Bagiku yang penting Injil diberitakan, entah dengan maksud baik, atau entah dengan maksud yang tidak baik. Tapi bagiku adalah nama Yesus diberitakan, cukup itu. Jadi kalau begitu, ada juga bukan hanya tidak mampu, tetapi dia memberitakan dengan maksud yang tidak baik. Tapi perkara untuk orang bertobat, Roh Kudus yang akan meyakinkannya. Jadi saya tidak punya tips singkat. Tips singkatnya itu mungkin kalau kalian latihan penginjilan baru ada bagaimana menginjil dengan singkat, nah gitu ya. Tapi memperkenalkan Yesus dalam pengertian apologetika, tidak ada yang pendek, harus panjang, namanya berapologetika. Tapi kalau menyampaikan Injil dengan sederhana, nah ada itu, entah pakai buku kata, buku tanpa kata, atau kemudian kita bisa pakai 4 hukum rohani, atau pakai teori-teori yang lain, kan banyak yang pendek-pendek gitu. Thank you. Oke, thank you Bang. Mungkin lebih tepatnya kayak nggak ada yang sama cara kita menginjili ke orang, itu beda-beda gitu ya Bang. Jadi mungkin ya kita menyampaikan kepada teman kita apa yang sudah kita alami, pengenalan kita terhadap Kristus sendiri. Nah, thank you Bang. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Elsa Bang. Kenapa Maria yang dipilih untuk melahirkan Yesus? Apakah harus keturunan Daud? Oh iya, kalau harus keturunan Daud memang harus. Kenapa harus? Karena kalau tidak betul keturunan Daudnya itu, maka nubuat yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu batal. Jadi itu sudah melanggar apa? Melanggar karakter Allah sendiri yang setia dengan janjinya. Tapi kalau ditanya kenapa Maria, ya kita tidak tahu. Tapi kalau mengenai kenapa harus keturunan Daud, ya karena Allah sudah janji bahwa keturunan Daud ini akan menjadi raja-raja. Raja-raja itu artinya orang yang memerintah di Yerusalem. Maka kemudian sebelum Yesus mati, kan Yesus ke Yerusalem, dia kasih tahu kepada murid-muridnya 3 kali, pengumuman pertama, pengumuman kedua, pengumuman ketiga.
aku mesti ke Yerusalem. Muridnya larang, jangan ke Yerusalem. Lalu Yesus kemudian marah sama Petrus. Hei setan nyala engkau, karena engkau tidak memikirkan apa yang kau pikirkan. Engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, gitu ya. Jadi dia mesti ke Yerusalem dalam pengertian apa? Karena Yerusalem itu tempat lahir dan matinya para raja. Dia mau mati, makanya dia ke Yerusalem. Karena dia harus mati di Yerusalem, kotanya para raja. Kalau dia mati di luar Yerusalem, dia tidak memenuhi nubuatan itu. Makanya matinya mesti di Yerusalem. Sempat dia mati di Balige, enggak Tuhan dia, enggak raja dia. Karena Tuhan menubuatkannya begitu. Dan itu sudah ditulis di dalam kitab Injil, kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitabnya para nabi, sudah begitu. Jadi, kenapa harus keturunan Daud? Karena memenuhi nubuatan Perjanjian Lama. Kenapa Maria? Saya tidak tahu kok Tuhan pilih Maria. Karena Alkitab tidak menjelaskan, kita tidak boleh jawab apa yang tidak dijelaskannya. Makasih. Oke, thank you Bang. Mungkin statement Abang yang terakhir tadi itu cocok juga ke Kak Nova tadi. Ketika kita mau menginjili orang. Jadi kalau kita memang benar-benar tidak tahu, ya sudah, kita tidak boleh menambah-nambah ya Bang. Apa yang ada tertulis di Alkitab ya itu saja yang kita sampaikan. Kadang karena kita nggak tahu, jadi kayak kita ngarang kali gitu ya. Nah, thank you Bang. Oke. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Thank you buat kakak abang dan teman-teman yang sudah bertanya. Semoga kiranya apa yang disampaikan oleh Bang Untung kali ini bisa menjadi pemahaman, bahkan pengenalan kita lebih dalam lagi kepada Kristus, supaya kita bisa memperkenalkannya lagi kepada segala bangsa. Untuk itu sampai di sini sesi tanya jawab kita. Untuk doa kita dibawakan oleh Bang Untung. Oke, kita doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur sebab kami sedikit melihat penyingkapan yang Allah singkapkan bagi kami mengenai Yesus, baik praeksistensi Yesus, kemudian Yesus berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia mati di kayu salib, bangkit dan kemudian dimuliakan naik ke surga. Tentu itu sebuah kisah yang panjang. Dan masih banyak yang tersembunyi menjadi rahasia yang sulit kami pahami ketika kami berupaya memahami dengan akal budi kami yang terbatas. Tapi kami bersyukur sebab Tuhan menaruh iman dalam hati kami. Sehingga hal-hal yang tak bisa kami raih, tidak bisa kami sentuh, tidak bisa kami pecahkan dengan logika kami, maka di sana iman menolong kami untuk bertemu dengan Allah, menyentuh Allah dan kebenaran Allah itu. Dan Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur karena sekalipun kami dalam masa pandemi seperti sekarang, Tuhan tetap memberi kreativitas kepada kami untuk tetap belajar mencintai Tuhan, membicarakan Tuhan, mendiskusikan tentang Tuhan, sehingga iman kami diteguhkan dan dikuatkan. Bahwa Engkau adalah Allah sejati, Engkau adalah manusia sejati, dan kematian karyamu di kayu salib Engkau lakukan untuk menggantikan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak teman, ini kita akan membuka persembahan. Korintus 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa ada dan berdasarkan apa yang tidak ada. Mari saat ini kita akan bernyanyi dari lagu di bawah beban pujian. Kami bawakan pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kehilangan ke dalam rumah Tuhan.
Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu. Dan teman, saya ingat kembali agar hanya mengisi absensi yang sudah disediakan oleh pengurus di kolom chat agar kiranya segera diisi. Jangan lupa. Thank you banyak teman-teman. Mari ini kita akan ambil komitmen kita sebagai anak-anak yang sudah mengenal. Suaramu nggak ada, Senita. Terima kasih kakak dan teman-teman. Sudah kedengaran, Bang? Siap-siap dah. Oke, saya ingatkan kembali kepada kakak dan teman-teman untuk mengisi angket absensi yang sudah disediakan teman-teman pengurus di kolom grup chat. Saat ini kita akan mengambil komitmen kita kakak dan teman-teman semuanya. Mari kiranya kita masing-masing setelah dari sini menjadi pribadi sebagai anak-anak Allah yang semakin lagi memiliki pengenalan yang utuh terhadap Kristus itu sendiri. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia adalah hakikatnya Allah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari saat ini kita mengambil komitmen menjadi pribadi yang lebih lagi memiliki pengenalan yang dalam terhadap Kristus, agar kiranya kita juga bisa mengenalkan Kristus itu sendiri kepada seluruh bangsa. Untuk itu kita akan bernyanyi dari lagu Ku Percaya Janjimu kepada Bang Untung Suseno nanti, agar kiranya diselesai lagu untuk menutup dalam doa. Setiap hari menjadi dewasa menentang dunia dan melawan dosa, hidup kudus tenang di tengah jalan. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya tekun belajar, lakukan firman-Nya, memberi buah, muliakan nama-Nya, tetap setia meski menderita. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, pertolongan-Mu yang ku perlu, menurut firman-Mu agar aku mampu mau berakar dan bertumbuh dan berbuat dalam firman-Mu. Tuhan, ku tahu tak mudah semua itu, bangunlah aku di dalam-Mu, obat hidup Yesus Tuhanku. Makin tahu oleh kuatku dalam kehendak-Mu takluk diri-Mu. Ya, sebelum ditutup Bang Suseno untuk doa, kita akan mendengarkan warta terlebih dulu. Setelah nanti warta, baru ditutup Bang Untung dalam doa.
Oke, sudah? Mari kita siapkan hati kita untuk kita ambil waktu doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, yang memerintah di segala zaman, yang begitu mengasihi kami dan mengorbankan diri untuk kami. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu itu dan kasih-Mu itu, Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau begitu baik memberkati kami, dan kami mengembalikan ucapan syukur kami itu dalam rupa persembahan. Kuduskanlah persembahan kami itu, Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa untuk semua teman-teman di dalam persekutuan doa Maranatha. Bagi mereka yang bergumul dengan perkuliahan, Tuhan tolong supaya mereka bisa dilepaskan dari pergumulannya. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan pun yang memberikan kepada mereka jawaban, sehingga mereka bisa bekerja di tempat yang Tuhan inginkan untuk mengutus mereka pergi ke sana. Bagi mereka yang bergumul dengan teman hidup, Tuhan pun yang menolong memberikan teman hidup, sehingga mereka bisa menikmati sukacita dalam perjalanannya mengikut Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Kiranya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan berkelimpahan atas kami. Kami mengakhiri seluruh ibadah ini, biarlah Tuhan sendiri yang terus menuntun menyertai kami. Mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dalam persekutuannya dengan Rohul Kudus, dan di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera itu menjagai, memelihara hati dan pikiran kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat malam teman-teman. Oke, terima kasih kakak dan teman-teman. Tapi sebelum kita ini jangan ada out dulu karena kita ada sesi dokumentasi. Jadi kakak dan teman-teman silahkan dibuka videonya supaya terlihat Aura sudah menerima firman tadi. Boleh dibuka kameranya semua kakak dan teman-teman. Pengarah untuk foto kita, fotografer kita saat ini siapa? Uli atau yang lain? Boleh itu 1, 2, 3 supaya teman-teman bisa gaya dulu ya. Oke, pengarahnya aku ya Kak Neta. Oh ya, oke. Sudah semua Kak buka kamera? Udah semua. Baiklah, 1, 2, 3. Mantap. Ganti pose lagi, Bang. Kak. Oh, kita punya pose lain lagi nih. Oke. Oke, boleh. 1, 2, 3 ya. Go. Thank you semuanya kakak teman-teman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Salam.
Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Thank See you you, God semuanya. bless. Yeah.